Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak yang dirahmati Allah, kita kembali bertemu dalam pembelajaran matematika di kelas 4. Belajar matematika itu asyik. Nah, kali ini anak-anak kita sudah masuk di semester 2 nih. Ustadz ucapkan selamat ya atas prestasinya di semester 1 yang lalu. Kita berdoa semoga Allah berikan kemudahan dalam kita belajar, sehingga di semester 2 ini kita bisa meraih hasil yang jauh lebih baik dari semester 1 kemarin. Tetap semangat ya anak-anak, meskipun di semester 2 ini kita belajarnya masih sistem online, jadi belum bisa tatap muka. Mari kita awali terlebih dahulu pembelajaran kita dengan mengucap bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang dirahmati Allah, insya Allah materi hari ini tidak kalah serunya dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Kali ini kita akan belajar bersama tentang pembulatan. Sudah siap ya? Ya, materi yang akan kita pelajari adalah pembulatan. Ini materi pertama di semester 2. Nah, untuk peta konsep materi yang akan kita pelajari, yang pertama nanti kita akan belajar mereview tentang nilai tempat bilangan. Yang kedua, nanti kita akan belajar tentang aturan pembulatan. Yang ketiga dan keempat, kita akan belajar pembulatan hasil pengukuran panjang dan pengukuran berat. Kita akan mulai dari nilai tempat bilangan. Ya, Ustadz punya bilangan seperti tertera pada slide. Bagaimana anak-anak membaca bilangan tersebut? Ya, 87.654. Kalau kemudian Ustadz meminta mengurai berdasarkan nilai tempatnya, kita mulai dari 4, bilangan paling belakang ya. 4 ini nilai tempatnya sebagai satuan. Ya, masih ingat ya. Kemudian 5 nilai tempatnya sebagai puluhan. Yang 6 ratusan, 7 ribuan, dan 8-nya adalah puluh ribuan. Ya, ini materi yang pernah kalian pelajari juga ya di kelas sebelumnya. Mungkin di kelas 2 atau di kelas 3 yang lalu. Nah, bagaimana jika Ustadz menambahkan bilangan setelah 4? Misalnya seperti ini. 87.654,123. Nah, angka 1 ini nilai tempatnya apa? Siapa yang masih ingat? Ya, nilai tempatnya adalah persepuluhan. Jadi, kenapa kemarin pada saat membahas desimal bisa diubah ke per 10? Karena itu berkaitan dengan nilai tempat. Per 10, keduanya adalah per seratusan, dan 3-nya adalah per seribuan. Ya, ini nilai tempat untuk bilangan desimal. Per sepuluhan, per seratusan, per seribuan. Sehingga kemarin pada saat kita mengubah suatu pecahan ke dalam bentuk desimal, kita ubah penyebutnya menjadi penyebut istimewa, yaitu per 10, per 100, dan per 1000. Coba diingat materi pecahan yang kita pelajari pada semester 1.
Nah, nilai tempat ini nanti sangat penting pada saat kita mau membulatkan suatu bilangan. Baik bilangannya itu berupa bilangan cacah atau berupa bilangan pecahan desimal. Ini sangat penting nilai tempat ini. Nah, itu saja anak-anak untuk yang nilai tempat. Saya kira ini mudah untuk dipahami dan anak-anak sebagian telah mendapatkan materi ini di kelas sebelumnya. Hanya tambahannya pada nilai tempat bilangan pecahan khususnya desimal, ada persepuluhan. Persepuluhan itu adalah satu angka di belakang koma atau satu tempat desimal. Kemudian perseratusan itu adalah dua angka di belakang koma atau dua tempat desimal. Dan perseribuan itu adalah tiga angka di belakang koma atau tiga tempat desimal. Saya kira itu tambahannya. Berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana aturan pembulatan. Ustadz akan mulai dari pembulatan ke puluhan terdekat. Ketika kita akan membulatkan suatu bilangan ke puluhan terdekat, maka yang pertama harus diperhatikan adalah bilangan satuannya. Ingat ya, nilai tempat satuan di mana? Nah, kalau sudah kita perhatikan satuannya, maka aturan berikutnya adalah jika satuannya itu kurang dari 5 itu bisa saja satuannya 0, atau 1, atau 2, atau 3, atau 4. Maka dibulatkan ke bawah. Nanti akan kita lihat contohnya. Namun, jika satuannya itu 5 ke atas, 5 ke atas itu 5, 6, 7, 8, atau 9, maka dibulatkannya juga ke atas. Ini untuk puluhan. Jadi kalau puluhan yang diperhatikan nanti satuannya. Jika pembulatan itu ke ratusan terdekat, yang membedakan adalah di sini. Yang diperhatikan puluhannya. Kalau puluhannya kurang dari 5 ya, dibulatkan ke bawah. Kalau puluhannya 5 ke atas, dibulatkan ke atas. Demikian juga untuk pembulatan ke ribuan. Kalau pembulatan ribuan, yang diperhatikan adalah ratusannya. Ya, jika ratusannya kurang dari 5 dibulatkan ke bawah, jika ratusannya 5 ke atas, dibulatkan ke atas. Nanti kita akan lihat contohnya. Semoga dengan contoh anak-anak bisa lebih paham aturan pembulatan ini. Kita lihat contoh yang pembulatan ke puluhan terdekat. Pembulatan ke puluhan terdekat. Contohnya adalah bilangan 38. Karena puluhan terdekat itu yang diperhatikan adalah satuannya. Ya, satuannya diperhatikan. Di sini angka 38 itu satuannya adalah 8. Nah, ini satuannya ini. 8 itu berarti dibulatkan ke atas. Sehingga kalau kita perhatikan 38 itu antara 30, kalau puluhan kan 30, 40, 50, 60 dan seterusnya. Nah, 38 ini ternyata lebih dekat dengan 40 daripada 30. Sehingga 38 ini dibulatkan menjadi 40. Ini dibulatkan ke puluhan. Sekali lagi ke puluhan. Contoh kedua 164. Puluhan sebelum 164 itu 160. Setelah 164, puluhannya adalah 170. Kira-kira 164 ini lebih dekat ke 160 atau 170?
Nah, kalau kita perhatikan aturan pembulatan, kalau kurang dari 5 satuannya, ini satuannya 4, satuan 4 itu kurang dari 5. Karena kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Artinya ke bawah, berarti 164 ini lebih dekat kepada 160. Sehingga 164 dibulatkan menjadi 160. Demikian juga untuk contoh yang ketiga, 725, satuannya 5. Ya, satuannya 5. Sebelum 725, ini bilangan puluhannya adalah 720. Setelahnya adalah 730. Ya, puluhan. Karena 5 satuannya adalah 5, maka sesuai dengan aturan yang ketiga ini, jika satuannya 5 ke atas, maka dibulatkan ke atas. Sehingga 725 ini kita bulatkan ke 730. Ya, demikian untuk contoh pembulatan ke puluhan terdekat. Kita coba perhatikan untuk ke ratusan terdekat. Nah, kalau ke ratusan terdekat, maka yang diperhatikan adalah puluhannya. Ya, ketika ratusan terdekat, maka yang diperhatikan adalah puluhannya. Ya, puluhannya. Nih, puluhannya 238, puluhannya 3. Karena puluhannya 3, maka dibulatkan ke bawah. Kita lihat untuk bilangan ratusan, sebelum 238 itu ratusannya 200. Setelah 238, ratusannya adalah 300. Nah, 238 ini lebih dekat ke 200 daripada 300. Sehingga 238 ini jika dibulatkan menjadi 200. Ya, menjadi 200. Contoh kedua, 2164. Kita bisa tuliskan dulu ratusan sebelum bilangan ini. Berapa? Ya, 2100. Ini ratusannya 2100. Setelah ini berapa? Tentu 2200. Nah, kita akan lihat 2164 ini lebih dekat ke 2100 atau 2200. Ya, kita perhatikan aturan pembulatan. Untuk puluhan 6, puluhannya 6 berarti di sini 6, maka dibulatkan ke atas. Berarti 2164 ini lebih dekat dengan 2200, sehingga di 2164 dibulatkan menjadi 2200. Contoh yang ketiga, 8754. Kita bisa tuliskan ratusan sebelum 8754, yaitu 8700. Karena ini ratusan, ya, diminta membulatkan ke ratusan. Setelah 8754, ratusan setelahnya adalah 8800. Yang diperhatikan sekali lagi adalah puluhannya. Ini puluhannya 5. Karena puluhannya 5, maka dibulatkan ke atas. Sehingga di atas 8754, ratusan di atas itu adalah 8800. Sehingga kalau dibulatkan 8754 itu dibulatkan menjadi 8800. Ya, gampang ya.
Demikian juga anak-anak untuk pembulatan ke ribuan terdekat. Coba perhatikan, ini pembulatan ke ribuan terdekat. Sekali lagi, ini ke ribuan. Ya. Untuk ribuan, pembulatan ke ribuan, yang diperhatikan adalah ratusannya. Ya, ratusannya yang diperhatikan. 1238 ini bilangan ribuan sebelum 1238, sekali lagi ribuan berarti 1000. Setelahnya ribuan setelah 1238 itu 2000. Nah, 1238 itu lebih dekat ke 1000 atau lebih dekat ke 2000? Kita bisa perhatikan, jika ratusannya adalah 2, jadi kalau ratusannya 2, itu dibulatkan ke bawah. Ini ya, ratusannya 2 dibulatkan ke bawah. Sehingga 1238 dibulatkan menjadi 1000. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, 3764. Sekali lagi, ribuan terdekat sebelum 3700 itu berarti ribuannya adalah 3000. Setelah 3764, ribuannya adalah 4000. Nih, 4000. 3764 itu lebih dekat ke 3000 atau 4000. Kita lihat aturannya. Jika ratusannya adalah 7, ini ratusannya 7, maka dibulatkan ke atas. Ke atas berarti yang lebih besar dari 3764, yaitu 4000. Sehingga 3764 dibulatkan menjadi 4000. Begitu ya. Dan yang terakhir untuk contoh yang ketiga, 12.507. Ribuan terdekatnya adalah 12.000 yang sebelumnya. Dan setelahnya, ribuan terdekat setelahnya adalah 13.000. Nah, kita akan lihat sekali lagi, kalau pembulatannya ke ribuan, maka yang dilihat adalah ratusannya. Ratusannya 5. Kalau ratusannya 5, maka dibulatkan ke atas. Jadi yang ke atas itu ratusannya 5, 6, 7, 8, dan 9. Itu dibulatkan ke atas. Sehingga 12.507 dibulatkan menjadi 13.000. Dibulatkan ke ribuan terdekat. Ya, sekali lagi ribuan terdekat menjadi 13.000. Ini contoh untuk ribuan. Berikutnya kita review untuk aturan pembulatan ke satuan terdekat. Ya, karena ini kesatuan terdekat, maka yang diperhatikan adalah persepuluhannya. Persepuluhan itu berarti satu angka di belakang koma. Jika persepuluhannya kurang dari 5, 0, 1, 2, 3, 4, maka ke bawah. Jadi kurang dari 5 ke bawah, 5 ke atas. Kalau persepuluhannya 5 ke atas maksudnya ya 5 atau 6 atau 7 atau 8 atau 9, maka dibulatkannya juga ke atas. Bulatannya juga ke atas. Ini untuk satuan. Jadi kalau satuan yang dilihat adalah persepuluhan. Jika ke pembulatannya hingga satu tempat desimal, berarti per 10, satu tempat desimal itu per sepuluhan ya. Maka yang dilihat adalah perseratusan atau angka kedua, bilangan
desimal kedua. Jika kurang dari 5 itu ke bawah, 5 ke atas, mulai dari 5 ke atas juga dibulatkan ke atas. Demikian juga kalau minta pembulatannya 2 tempat desimal. Kalau 2 tempat desimal, maka yang diperhatikan adalah bilangan desimal ketiga. Bilangan desimal ketiga itu perseribuan. Ya, jika kurang dari 5, perseribuannya kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Jika perseribuannya itu 5 ke atas, 5 ke atas itu 5, 6, 7, 8, atau 9, maka pembulatannya juga ke atas. Ya, kita lihat contohnya. Contoh yang pertama ini kesatuan terdekat. Satuan terdekat ya, ini satuan terdekat. Kalau satuan terdekat yang dilihat adalah persepuluhannya. Persepuluhannya itu tempatnya tepat di belakang koma. Ini persepuluhan. 8,7 berarti persepuluhannya 7. Kalau persepuluhannya 7 dibulatkan ke atas. Sehingga 8,7 ini kalau kita tuliskan bilangan satuan, sekali lagi satuan sebelum 8,7 adalah 8, setelah 8,7 berarti 9 satuannya. 8,7 ini lebih dekat ke 9, dibulatkan ke atas. Jadi 8,7 dibulatkan ke satuan terdekat dari 9. 1,45 satuan, sekali lagi satuan. Satuan 1,45 berarti sebelumnya yang paling dekat 1. Setelah 1, satuan berikutnya 2. Nah, 1,45 ini lebih dekat ke 1 atau lebih dekat ke 2. Kita lihat persepuluhannya. Persepuluhannya itu satu angka di belakang koma, yaitu 4. Ya, 1,45. Persepuluhannya 4. 4 itu kurang dari 5. Kalau kurang dari 5, pembulatannya ke bawah. Ke bawah berarti yang paling dekat adalah 1. Sehingga 1,45 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 1. Contoh yang ketiga, 10,526. Angka satuan sebelum 10,525 adalah 10. Setelah 10,526 satuan, kali lagi satuan, satuannya adalah 11. Jadi kalau bilangan satuan itu tanpa koma, 10, 11, 12, 13 itu satuan. Karena bilangan persepuluhan setelah tepat di belakang koma itu adalah angka 5, angka 5 ini dibulatkan ke atas, sehingga 10,526 itu lebih dekat ke 11 daripada 10, sehingga 10,526 dibulatkan menjadi 11. Seperti ini. Untuk ke satu tempat desimal. Untuk pembulatan ke satu tempat desimal, yang diperhatikan adalah perseratusan. Ini perseratusan. Sekali lagi, kalau perseratusannya kurang dari 5 dibulatkan ke bawah, kalau lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Kita lihat 8,73 perseratusannya 3. 1,45 perseratusannya 5.
10,526 per seratusannya 2. Nah, 8,73. 3 ini kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti dibulatkan ke bawah. Artinya ini dihapus saja. Dihilangkan. Ya, sehingga menjadi 8,7. 8,7. 1,45 per seratusannya 5. Kalau 5 maka dibulatkan ke atas. Ke atas itu maksudnya ini kita hilangkan 5-nya, 4-nya ditambah 1. 1,4, 4-nya itu ditambah 1 di atasnya. Sehingga pembulatannya, hasil pembulatannya 1,45 itu kalau dibulatkan ke satu tempat desimal menjadi 1,5. Demikian juga untuk 10,526 ini 26, angka per seratusannya adalah 2, maka 26 ini kita hilangkan. Kalau dibulatkan ke bawah berarti tinggal 10,5. Kalau dibulatkan ke atas, karena di atasnya maka menambah 1 di depannya. Sehingga 10,526 ini dibulatkan ke satu tempat desimal jadi 10,5. Terakhir untuk pembulatan 2 tempat desimal. Untuk pembulatan hingga 2 tempat desimal berarti yang diperhatikan adalah per seribuan. Ya, per seribuan itu letaknya ada di angka ketiga setelah koma. Angka ketiga setelah koma ini diperhatikan. Angka ketiga setelah koma. 8,734 per seribuannya 4. Kalau per seribuannya 4 maka dibulatkan ke bawah. Kalau ke bawah ini hilangkan saja. Sehingga 8,734 dibulatkan hingga 2 tempat desimal menjadi 8,73. Bilangan berikutnya 1,456 per seribuannya 6. Kalau per seribuannya 6, bilangan per seribuannya 6. Kalau bilangan per seribuannya 6 dibulatkan ke atas. Ke atas itu maksudnya 6-nya ini kita hilangkan. Kalau ke atas berarti depannya ditambah 1. 1,45. 5-nya ditambah 1. Sehingga 1,45 dibulatkan menjadi 1,46. Dan yang terakhir 0,525 dibulatkan hingga 2 tempat desimal. Per seribuannya 5. Kalau per seribuannya 5 dibulatkan lagi ke atas. 5 ke atas dibulatkan ke atas, kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Sehingga kalau dibulatkan ke atas, 5-nya ini hilang, depannya 5, angka 5 itu ditambah 1. Sehingga 0,525 dibulatkan ke atas menjadi 0,53. Ya, demikian ya anak-anak. Ya, demikian ya anak-anak untuk pembulatan. Beberapa saya Ustadz sampaikan contohnya dan semoga ini bisa dipahami ya. Terima kasih, selamat belajar. Dan yang terakhir ada latihan untuk menambah pemahaman kita ya terkait dengan pembulatan. Ustadz hanya memberikan 4 soal
ya. Yang pertama, bulatkan ke puluhan terdekat. Ingat, kalau puluhan terdekat berarti yang diperhatikan ini puluhan ya, nomor 1 diminta ke puluhan terdekat, berarti yang harus diperhatikan adalah satuannya. Betul sekali, satuannya ini 8, di sini 5. Silakan nanti dibulatkan. Kemudian yang kedua, ini ke ratusan terdekat. Ratusan terdekat berarti yang diperhatikan apanya? Puluhannya. Ini puluhannya, ini juga puluhannya, dan seterusnya. Untuk ribuan terdekat berarti yang diperhatikan adalah ratusannya. Untuk satuan terdekat, sekali lagi kalau satuan terdekat berarti yang diperhatikan adalah satu tempat desimal atau persepuluhan. Selamat belajar. Nanti ditulis saja di buku tulis atau di print kemudian kerjakan di sana. Nanti Ustadz sampaikan pembahasannya pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.